Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil tugas besar teknik fondasi dengan 3 topik utama, yaitu data perencanaan fondasi dalam, yang kedua perhitungan fondasi dalam, yang ketiga gambar rencana fondasi dalam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hanifah Dula Rasati dengan NIM 07221055. Saya Ventalia Resti, NIM 07211008. Selanjutnya, latar belakang dari laporan ini yaitu bangunan struktur gedung sipil terdiri dari struktur atas dan struktur bawah. Bangunan struktur atas terdiri dari konstruksi kolom, balok, pat, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk struktur bawah terdiri dari konstruksi fondasi. Fondasi itu sendiri adalah struktur bagian bawah yang bangunannya berhubungan langsung dengan tanah atau bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah yang mempunyai fungsi memikul beban bagian bangunan lain di atasnya. Fondasi merupakan bagian penting dari suatu bangunan sipil. Fondasi sebagai dasar penahan beban terbesar dari suatu konstruksi. Jalan, gedung, jembatan, bendungan, dan konstruksi sipil lainnya tanpa fondasi yang kuat pasti akan mengalami kegagalan konstruksi. Pada pengaplikasian di lapangan sering mengesampingkan analisis daya dukung fondasi yang tepat. Desain fondasi hanya berdasarkan pengalaman pribadi, sehingga penulis menganggap hal ini perlu diangkat karena fondasi menjadi landasan terpenting dari keberhasilan dalam bangunan sipil. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana rencana dimensi dan kedalaman fondasi dalam tiang tunggal dan dalam tiang kelompok. Yang kedua, bagaimana perhitungan dari daya dukung tiang, efisiensi, dan penurunan yang terjadi pada fondasi dalam tunggal dan fondasi dalam kelompok. Yang ketiga, apakah rencana gambar dari penampang fondasi sudah benar dan skalanya sesuai. Selanjutnya ada terdapat 3 tujuan yaitu yang pertama untuk mengetahui rencana dimensi dan kedalaman pada fondasi dalam tiang tunggal dan dalam tiang kelompok. Yang kedua untuk mengetahui perhitungan dari daya dukung tiang, efisiensi, dan penurunan yang terjadi pada fondasi dalam tiang tunggal dan fondasi dalam tiang kelompok. Yang ketiga untuk mengetahui rencana gambar dari penampang fondasi sudah benar dan sesuai. Selanjutnya ada diagram alir. Pertama-tama mulai mencari data perencanaan tanah dan data beban struktur, lalu desain fondasi, dan mencari daya dukung. Jika terpenuhi mencari penurunan, terpenuhi lagi mencari gaya gesek negatif, dan terpenuhi lagi mencari perizinan, lalu gambar fondasi dan membuat kesimpulan. Selesai. Selanjutnya adalah data perencanaan dalam fondasi dalam. Fondasi yang kami rencanakan ini adalah berbentuk bujur sangkar dengan beton tiang itulah tiang beton dengan jumlah tiang kelompok 3x3 dan ditinjau muka air tanahnya pada lapisan kedua. Di sini juga terdapat data fondasi dalam, terdapat panjang tiang, diameter tiang, tinggi tiang, keliling penampang tiang, luas penampang, volume tiang, dan juga berat beton. Selanjutnya adalah perhitungan tiang tunggal pada fondasi dalam. Di sini kita menggunakan metode US Army, yaitu dengan rumus QA sama dengan QU per safety faktornya, di mana QU didapatkan itu dari QB plus QS dikurang dengan WS-nya, sehingga sudah dapat ultimate-nya sebesar 813,79 dan safety factor yang digunakan adalah 2,5 sehingga Q-nya adalah 325,5 kN. Hal ini memenuhi syarat di mana syaratnya adalah Q-A harus lebih besar sama dengan P tunggal. P tunggal yang ditetapkan adalah 250 kN. Maka daya dukung izin ini
dikatakan oke pada kapasitas pondasi dalam tunggal dengan besar nilai dimensi dan kedalaman yang sudah kita asumsikan sebelumnya, maka tiang tunggal tersebut dengan kedalaman 25 meter dan diameter 0,7 meter itu mampu menahan beban seberat 325,5 kilonewton. Selanjutnya yang sama juga pada pondasi dalam di sini didapatkan QA-nya sebesar 4.630,49 kilonewton. Di sini juga oke dikarenakan syaratnya itu daya dukung izinnya besar dan sama dengan P kelompok. Sehingga daya dukung izin ini dapat memikul perhitungan pondasi dalam pada penurunan izin tiangnya, di mana S izin di sini 10% sudah ditetapkan dan diameter yang digunakan adalah 0,7 sehingga izinnya dapatnya 0,07 meter. Kemudian di sini terdapat beberapa syarat yaitu penurunan tiang kelompok itu harus lebih kecil dari penurunan izin. Maka oke, karena penurunan tiang kelompok dan kelompok lebih kecil dari penurunan izin. Sekian dari presentasi pada malam ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.